Halo, selamat sore dan salam kenal kepada rekan-rekan Hektivet, instruktur dan hiring partner yang sudah hadir. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi buatan kami sebagai karya dan syarat kelulusan, yaitu Kebunku, teman berkebun Anda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Nama saya Yuda Putra Primantika, latar belakang saya IT. Di sini saya berperan sebagai back-end developer. Halo, nama saya Amir Faisal Zamzami. Background saya digital marketer. Di project ini saya berperan sebagai front-end developer. Nama saya Ogay Pribadi, latar belakang saya teknik informatika. Di sini saya bekerja sebagai front-end developer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fikri. Background saya sistem informasi. Role saya di sini sebagai full stack developer dan team lead. Apa itu Kebunku? Di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana orang lebih banyak beraktivitas dari rumah, untuk mengisi waktu di rumah, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan itu adalah berkebun di rumah. Masih relatif banyak orang yang kurang mengerti cara untuk bercocok tanam, dan akhirnya tanamannya malah layu dan mati. Dari sini muncullah ide untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengatur kegiatan berkebun kita. Di aplikasi ini nanti kita bisa melihat data lengkap sebuah tanaman dari mulai waktu tumbuh, deskripsi singkat tanaman, waktu panen, dan cara menanam tanaman tersebut. Kemudian kita bisa memberikan note untuk tanaman yang kita tanam dan mengatur waktu pengingat untuk mengingatkan penyiraman pada tanaman tersebut. Dan untuk selanjutnya, testing akan dibawakan oleh rekan saya, Yosa. Sebelum kita melanjutkan ke demo, kita akan melakukan tes untuk aplikasi kita. Kemudian dapat kita lihat di sini hasilnya sudah mencapai 97% coverage, di mana hasil ini berarti aplikasi kita sudah dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amir. Oke, sekarang kita akan demo di bagian klien. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Oke, sekarang kita berada di halaman beranda. Di sini terdapat keterangan bahwa kamu belum menanam apapun. Oke, di sini adalah tempat nantinya semua tanaman yang sudah kita tanam berada di sini. Dan juga di sini terdapat pengingat untuk menyiram tanaman-tanaman tersebut. Lalu di bawahnya terdapat rekomendasi buah dan rekomendasi sayuran. Ketika gambar ini diklik, kita nantinya akan dibawa ke halaman list-list dari buah dan list-list dari sayuran yang direkomendasikan kebunku untuk ditanam. Sebelum kita klik ini, kita lihat dulu profil kita. Oke, bisa dilihat di dalam halaman profil, di bagian tanamanku, itu belum terdapat keterangan bahwa kita belum menanam apapun, dan di daftar favorit kita belum menambahkan favorit apapun. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke beranda. Kita coba klik rekomendasi sayuran terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di dalam rekomendasi sayuran ini terdapat list-list berupa jenis-jenis sayuran yang bisa ditanam. Kita bisa lihat detailnya. Kita ke bawang merah. Nah, kita akan dibawa ke halaman panduan menanam, di mana di halaman ini terdapat button untuk menambahkan ke favorit. Ada gambarnya, ada nama buah, ada nama latin, deskripsi dari buah tersebut, dari sayuran tersebut, lalu ada keterangan pertumbuhan, ada waktu panen, ada cara menanam, ada langkah-langkahnya, dan juga ada video tutorial. Oke, di sini user belum ingin menanam bawang merah, dan user ingin menambahkan ini ke favorit terlebih dahulu. Oke,
Kita coba klik. Nah, bisa dilihat tombol favorit sudah bertambah, sudah berganti, dan bisa kita lihat di halaman profil. Maka daftar favorit sudah bertambah. Oke. Lalu kita coba untuk menanam. Kita kembali ke home. Kita melihat rekomendasi buah. Di halaman ini juga sama, terdapat list-list buah yang direkomendasikan. Lalu kita coba lihat mangga. Ini di halaman mangga ini juga sama, terdapat keterangan dari nama buah, nama latin, deskripsinya, waktu pertumbuhan, waktu panen, cara menanam, langkah-langkah menanam, dan video tutorialnya. Lalu pada saat ini, user ingin menanam tanaman mangga, maka user akan klik button tanam. Setelah klik, user akan dibawa ke halaman tambah tanam, dan user bisa menambahkan catatan di sini. Oke, misalnya ini kita tulis tanaman pertamaku. Lalu reminder dalam jam, reminder ini adalah berupa kapan sih interval waktunya user itu ingin diingatkan. Oke, kita coba 1 jam. Lalu di sini ada berisi tanggal, kapan tanaman ini ditanam. Lalu di sini ada input pupuk, kita coba saja ya, inputnya organik, lalu klik tanam. Oke, bisa kita lihat di dalam beranda ini, tanaman sudah bertambah. Dan bisa kita lihat tanamannya berupa mangga, dan sudah ada keterangan bahwa 1 tanaman belum disiram hari ini. Oke, kita lihat juga ke profile. Di profile page, maka tanamanku sudah bertambah 1 mangga. Oke, selanjutnya kita kembali ke home, di mana untuk fitur selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Ugay. Oke, di sini ada page beranda kita. Ya, kita bisa langsung klik tanaman yang belum disiram. Di sini bisa dilihat bahwa tanaman belum disiram, maka kita harus menyiramnya. Kita kembali ke homepage. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini menandakan bahwa semua tanaman kita sudah disiram semua. Untuk fitur selanjutnya, kita akan melihat ke tanaman kita yang tadi di profil tanamanku. Nah, di sini ada data-data yang sudah dimasukkan oleh teman saya, Amir. Di sini kita bisa dilihat ada 2 buah button. Yang pertama saya akan menjelaskan button edit. Nah, di halaman edit ini kita bisa mengubah data yang sudah kita masukkan tadi. Misalnya kita ingin remindernya jadi 2 jam. Nah, oke, kita simpan ke tanaman yang tadi. Bisa kita lihat diingatkannya sudah menjadi 2 jam. Nah, ini juga bakal dilanjutkan oleh teman saya, yang rekan saya, Yosa. Tapi sebelumnya kita lihat fitur yang selanjutnya, ada button delete di sini. Kita hapus, kembali lagi ke homepage. Oke, di sini menandakan bahwa kita belum punya tanaman karena semua tanaman sudah kita hapus. Selanjutnya untuk notifikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yosa. Nah, sekarang kita akan demo untuk push notif-nya. Nah, untuk push notif kita harus membutuhkan tanaman untuk ditanam. Nah, sini kita belum ada tanamannya. Ya, kita harus tanam dulu di 1. Coba. Misalnya apa tuh, Bo? Yaitu. Terus kita tanam kayak tadi yang udah dijelasin Amir. Dan catatannya. Terus reminder, terus tanggal tanamnya, dan jenis pupuknya. Terus kita tanam. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita bakal tes push notifnya. Dinyalain dulu Mir, mungkin untuk push notifnya.
Nah, di sini push notifnya sebenarnya harusnya jalan setiap dia sesuai dia minta di peringatannya. Misal dia diminta peringatannya setiap 1 jam, maka push notifnya harusnya jalannya tiap 1 jam setelah dia terakhir menyiram itu. Nah, tapi di sini untuk kepentingan demo, makanya kita dicepetin untuk setiap 30 detik sekali. Nah, di sini kita bisa lihat push notifnya di pojok kiri karena kita pakai BlueStack. Jadi notifikasinya bakal muncul kayak gini, misalnya waktunya menyiram. Nah, jadi seperti itu untuk push notifnya. Nah, untuk tech stack yang digunakan di aplikasi kami, yang pertama di backend kita pakai Node.js, Express, dan Jest untuk melakukan pengetesan. Kemudian MongoDB sebagai database dari aplikasi kami, dan Mongoose untuk ORM-nya. Sedangkan di front-end kita menggunakan React Native yang di-manage oleh Expo, dan Redux untuk state management, Firebase untuk push notification, serta FreePik untuk desain image dan logo dari aplikasi kami, serta GitHub sebagai source control. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan push notification flow dari aplikasi kami. Pertama, user login menuju ke aplikasi, kemudian nanti aplikasi akan mengirim push token dan menyimpan push token tersebut ke dalam database kita. Selanjutnya, nanti bakal dari backend dari Kebunku ini bakal dicek apakah ada user yang mempunyai tanaman yang perlu disiram. Kemudian dari backend kami akan mengirim ke Expo untuk kemudian Expo mengirim notifikasi tersebut ke masing-masing user. Selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?